Dan kembali lagi masih bersama Renia dan Dr. Grace di sini dan kita masih membahas tentang penggunaan masker dengan cara yang tepat di masa pandemi ini. Gak kerasa ya, Dok? Udah segmen terakhir ya? Udah di segmen terakhir aja. Selalu kehabisan waktu kalau ngobrol sama dokter cantik ini. Yuk, Bunda kita langsung aja deh ngobrol sama Dr. Grace lagi. Nah, Dok, untuk penderita asma dokter menganjurkannya gimana untuk pemakaian masker yang benernya gitu, karena kan mungkin sesek ya kalau mereka kan udah teman-teman kita atau bunda-bunda di rumah ada yang asma, nggak usah pakai masker aja seringkali sesek nafas, apalagi pakai masker. Gimana, Dok? Yes, Bunda, ini merupakan satu hal yang juga harus diperhatikan ya. Jadi sebetulnya kalau asma yang terkontrol dengan baik gitu ya, tidak kambuhan gitu ya, sebetulnya juga sama sih membutuhkan masker yang kayak kita juga, sama masker medis, masker kain, tetapi harus tetap bisa bernafas dengan nyaman. Tapi kalau misalnya asmanya lagi kambuhan gitu kan, ya tetap sebaiknya harus juga menggunakan masker medis. Nah, kenapa? Karena masker kain itu cenderung membuat lebih sesak dibandingkan dengan masker medis. Jadi Dr. Grace lebih menyarankan untuk teman-teman kita atau bunda-bunda yang asma pakainya masker medis. Masker. Tetapi balik lagi, masker medis juga harus kita pilih-pilih ya, mana yang kita membuat kita juga nafas. Karena saya itu sudah selama pandemi ini juga udah coba-coba banyak merek. Mana nih masker-masker medis yang sekiranya kalau saya pakai itu aktivitas saya tetap nyaman, tapi perlindungan saya tetap bagus gitu ya. Dan ada beberapa masker yang memang saya sudah tahu, oke, yang ini enak nih, nyaman buat saya, dan saya akhirnya jadi selalu beli masker itu. Gitu. Tapi tadi makanya masker itu seperti cocok-cocokan. Gak bisa kita merasa kayaknya satu masker ini pasti sama dengan yang lain. Kadang-kadang kita bilang KN95, enak tuh, nyaman tuh buat nafas dan sebagainya. Pasti coba sama orang lain, enggak, aku ngap aja gitu. Kan ada kan yang kayak gitu. Itu ada gitu. Aku juga ngerasain kayak gitu. Jadi buat saya bukan kita tuh punya satu istilahnya peraturan harus pakai masker yang ini saja. Tidak, karena balik lagi semua orang itu individu berbeda-beda. Yang penting masker tujuannya adalah melindungi dan membuat Anda itu bisa bernafas dengan baik selama beraktivitas. Iya. Gitu kan? Karena percuma kita punya masker yang tebel-tebel yang lapisannya 6-7 misalnya, tapi kalau kita pakai nggak bisa aktivitas, buat apa? Sedangkan perlindungan diri kita kan harus tetap ada bersama-sama kita sepanjang waktu, ya kan? Dari kita istirahat, dari kita bekerja, dari kita bertemu orang dan sebagainya, itu harus menemani kita nih. Kayak sekarang nih kita lagi ngobrol, ada acara seperti ini, tetap pilih masker yang bisa membuat Anda aktif dan nyaman bernafas. Itu aja intinya, Bunda, nggak usah repot-repot. Jadi, Dok harus pakai masker merek apa? Bunda coba cari sendiri yang kira-kira perut Bunda itu nyaman seperti apa. Untuk anak-anak juga sama. Saya suka banyak pertanyaan, dokter, jadi kalau anak-anak itu tuh kasih maskernya apa sih, Dok? Masker kain apa masker medis yang paling bagus? Balik lagi ke anaknya. Dengan anaknya sudah mau pakai masker aja, itu sudah satu nilai yang paling bagus karena tujuannya adalah pakai masker. Yang kedua, mau pakai masker medis atau masker kain, tanya ke anaknya, adek lebih nyaman yang mana? Kalau adek lebih nyaman masker medis anak, kasih masker medis anak. Adek lebih nyaman pakai masker kain karena dia lebih seneng, karena seneng kan suka lupa ya, maksudnya dia tetap aktivitas, seneng, dia bisa nafas dengan nyaman pakai masker kain yang sesuai dengan karakter yang dia mau, ya sudah, kasih itu. Yang penting dia tetap mau pakai masker, kita bawa aja ke pasar, kita bawa aja ke supermarket, aktivitas, dia tetap terlindungi gitu. Utamakan kenyamanan saat bernafas dan beraktivitas, itu aja intinya masker itu ya gitu. Karena yang kita kejar kan fungsinya melindungi nih mulut, hidung, dagu, dan pipi harus menutup rapat ya. Nah, paham ya sampai di situ, Bunda? Paham. Nah nih, Dok, yang berikutnya aku mau tanya nih, kayak kita lihat nih Amerika Serikat, terus beberapa negara-negara di Eropa, kan setelah warganya divaksin, pemerintahan negara mereka membolehkan warganya untuk tidak pakai masker lagi gitu. Sementara kita agak berbeda nih. Kita vaksin iya, tapi disuruh pakai masker tetap juga iya. Tuh kenapa ya, Dok ya, kok kayak gitu? Agak iri. Agak iri hati gimana sebenarnya. gitu ya, Bun ya. Kenapa ya, Dok, kok kayak gitu? Oke, nah Bunda gini.
pemerintah Indonesia itu menurut saya udah bagus banget dan baik banget kepada masyarakat dan warga negaranya. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia itu sudah menilai betapa pentingnya menggunakan masker dan betapa pentingnya juga tetap divaksin. Ya kan? Kalau kami dari gerakan pakai masker, setelah vaksin tetap harus pakai masker. Belum apalagi harus pakai masker dong, ya kan? Nah, karena kita tahu vaksin tidak bisa melindungi 100%. Contohnya, wah kita ngomongin di Amerika udah ketemuan dok, udah konser, udah nonton basket, udah pertandingan gitu-gitu, udah ngumpul segala macem. Dia kan vaksinnya juga udah rata. Jangan salah bunda, vaksinnya Amerika itu baru 50% lebih. Oh belum nyampe 100%? Belum nyampe 100%, karena di sana itu negara yang tidak mewajibkan warganya untuk vaksinasi. Bayangin, tidak diwajibkan warganya untuk vaksinasi, jadi boleh iya boleh enggak. Yang sadar aja yang vaksin, yang enggak mah dibiarkan. Saking bebasnya. Dan sekarang kita lihat per tanggal 13 September ini ya, kasus di Amerika Serikat meningkat tajam menjadi 261.000 yang positif COVID per hari ini. Bayangin, jadi karena saking bebasnya pemerintahnya tidak begitu peduli terhadap keselamatan nyawa warga negaranya, maka akhirnya pembebasan penggunaan masker tidak menjadi protokol yang ketat lagi, warga negaranya kan jadi korban. 261.000 tuh angka yang sangat tinggi loh. Jadi mereka tuh sudah menembus sekitar 41 juta ya yang terkena COVID gitu. Jadi bunda-bunda di rumah gitu ya, saya tuh sampai jadi terharu gitu ya sebetulnya. Sebenarnya dengan kita memakai masker, dengan kita divaksinasi itu menyelamatkan satu nyawa. Karena satu nyawa itu sangat berharga. Bayangin kalau kita kehilangan anak-anak bangsa yang luar biasa, mau jadi apa masa depan negara kita? Ya kan? Betul. Jadi nggak apa-apa, kita ini sekarang warga negara yang memang udah sadar dan peduli terhadap bangsa kita, tetap dukung apa yang pemerintah jalankan saat ini. Karena nanti kita sendiri yang enak. Kalau kita sendiri patuh, pengendalian kita bayangin hari ini atau kemarin itu sudah di bawah 4.000 kan kasus perhariannya. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak terhadap masyarakat. Jadi kita nggak cuma ngelakuin buat diri sendiri, kita lakuin buat saudara-saudara sebangsa setanah air kita gitu. Jadinya makanya bunda, dan itu dimulai dari mana? Dari ibu percaya. Perempuan itu adalah leher di dalam keluarga. Betul. Ayah adalah kepala keluarga. Kalau leher nggak mau nengok, kepalanya diem aja, ya kan? Tapi kalau lehernya mengarahkan kemana-mana, kepala akan ikut sama. Berarti bunda-bunda ini punya peran yang penggerak sangat luar biasa ya. Betul. Untuk menggerakkan anak-anak lebih sehat pakai masker, suaminya bekerja aman dengan pakai masker, kemudian orang tuanya juga tetap aman kedatangan dengan anak-anaknya yang silaturahmi dan sebagainya. Jadi itu dimulai dari mana? Kesadaran kita. Kayak kemarin bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta ya, PKK-nya penggerak PKK-nya itu dikumpulkan gitu ya, dan kita sama-sama saling meningkatkan semangat gitu sebagai kader-kader yang akhirnya menjadi penyuluh di sekitar masyarakat. Mereka adalah ibu-ibu PKK ya kan, yang ngelihat ayo anak muda ayo pakai masker, tapi caranya yang nyaman, bikin mereka nyaman dengan cara apa? Ikut gaya mereka aja. Terus bikin mereka supaya punya aktualisasi diri gimana? Kasih mereka hal-hal yang kreatif. Kamu coba deh ke maskernya gimana menjadi sumber daya, apa yang bisa kamu lakukan dengan masker. Mereka akan jadi ikut dalam di situ gitu, nggak cuma asal disuruh aja. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal yang memang bisa kita lakukan. Yang penting tujuannya apa sih pemerintah ini? Semua masyarakatnya sehat, aman, terlindungi, pandemi ini bisa lewat tanpa harus tumbang sekian banyak nyawa anak bangsa. Gitu. Wow. Tepat deh. Ditunjuk untuk jadi duta ini memang tepat sekali gitu ya. Semua message-nya tersampaikan gitu. Nah, aku masih punya 2 pertanyaan. Ini coba aku sebelum kita kehabisan waktu. Nih, yang benar nih dokter nih, kalau kita pakai masker, bagaimana cara kita memperlakukan masker yang lagi kita pakai saat kita beraktivitas? Oke, yang pertama adalah pakai masker dengan cara yang benar ya kan. Kita tutup rapat area hidung, mulut dan dagu serta area pipi kita kanan kiri. Kemudian jangan menyentuh area tengah masker karena ini kan area yang terfilter. Dia menjadi penyaring. Kalau penyaring itu berarti di sini nempel banyak debu, virus, bakteri. Jadi kalau kita perbaikin kayak gini berarti tangan kita ini udah penuh dengan virus dan bakteri juga. Hati-hati kucek-kucek mata ntar jadi sakit mata. Hati ya. Nah, ya kan. Hindari untuk seperti itu. Yang berikutnya yang benar gimana? Jangan taruh di bawah hidung, apalagi taruh di bawah dagu, karena itu fungsinya akan jadi tidak melindungi lagi.
Hidung itu bisa menularkan lewat sekret hidung, tapi juga bisa menjadi pintu masuk juga untuk virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Kadang-kadang kan kita megang-megang, gitu kan, tetap masuk lewat hidung. Kemudian kalau taruh dagu pastinya akan terkontaminasi dan tidak ada manfaatnya, seperti itu. Nah kita kalau sudah pakai masker, kita juga harus peduli terhadap lingkungan kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap limbah masker yang kita pakai. Setuju gak? Caranya adalah kalau kita mau buanglah di tempat yang aman. Jangan kita habis pakai terus kita buang, nggak tahu kita OTG. Petugas kebersihannya yang ngebersihin bisa langsung tertular kan gitu. Bungkus plastik, dibungkus dulu ya. Nah ada caranya gitu. Itu? Jadi yang pertama adalah kalau kita pakai masker medis, kita mau buang ya, kita buka maskernya dari wajah kita dengan tangan yang bersih, kita semprotin dengan cara yang disinfektan. Oke, supaya kita yakin masker yang udah kita pakai ini tuh udah kita bunuh deh virus bakteri yang dari badan kita supaya nggak nularin orang lain. Setelah itu kita sobek tali-talinya dan kita sobek kain masker medisnya. Terus kita buang ke tempat sampah yang bahaya, misalnya warnanya merah. Kan merah, kalau hijau kan organik, yang misalnya yang kuning kan anorganik ya recycle. Kemudian yang merah itu kan sampah bahaya, ya buang ke sampah bahaya. Kemudian kalau masker kain gimana? Sama, kalau misalnya sudah 1 bulan tidak layak pakai lagi, tetap kalau misalnya kita buang pun langsung ya, nggak mau dicuci lagi, kita copot dari wajah kita. Kemudian kita gunting talinya, kita gunting bagian tengah maskernya supaya tidak dipakai ulang lagi dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita buang ke tempat sampah yang merah. Jangan lupa disemprot juga. Karena kita harus yakin sampah limbah masker kita ini melindungi orang yang membersihkan, yaitu petugas kebersihan atau siapapun dia, dan tetap bisa ramah lingkungan. Ramah lingkungan dalam arti adalah kalau misalnya masker ini nanti didaur ulang gitu ya menjadi produk-produk yang bisa untuk pot hidroponik lah atau bahan-bahan plastik lainnya, itu tuh tetap bisa membuat environment kita terlindungi. Karena kita harus tanggung jawab. Kalau misalnya kita buang-buang masker, sekarang limbah masker saja di laut itu udah tinggi sekali. Kasihan biota-biota lautnya, kasihan fauna-fauna laut. Bisa nyampe laut ya sama masker kita karena kadang-kadang kan kita pembuangannya misalnya larut dalam laut dan sebagainya itu. Jadi kita bisa pakai, kita dapat fungsi perlindungannya, tapi kita juga harus bertanggung jawab terhadap muka bumi kita. Luar biasa, saya pencinta bumi. Iya dong. Oke, Dokter Grace, aku mau tanya nih, satu terakhir, kalau Dokter Grace jalan-jalan keluar, terus Dokter Grace ketemu orang yang nggak pakai masker, atau maskernya ada tapi nempelnya di bawah hidung atau di bawah dagu, apa yang kau lakukan, Dokter Grace sang duta? Yang saya lakukan adalah, ini Bun, jangan sedih Bun ya. Yang saya lakukan adalah saya samperin. Pertama sih saya observasi dulu, ini orangnya seperti apa. Apakah memang karena maskernya memang nggak nyaman, atau misalnya dalam kondisi lagi tidak sadar maskernya tidak pasang dengan benar gitu ya. Saya observasi dulu orangnya, saya liatin gitu ya, mengamati. Oke, terus saya dekati. Dalam arti dekati itu bukan menegur, tetapi saya tanya gitu ya, Pak, Bu, maskernya kok tidak dipasang di hidung, menutup hidung gitu. Misalnya nggak nyaman atau bagaimana gitu. Kalau misalnya dia kadang-kadang langsung sadar tuh, langsung dinaikin, oh iya maaf gitu. Kalau maaf kan berarti oh iya dia lupa, tapi terima kasih telah diingatkan. Tapi kalau misalnya iya nih nafasnya nggak nyaman, tenang, saya punya masker. Lihat kan tadi saya punya setumpuk masker di tas. Jadi saya berikan masker saya. Nih pakai. Ya, misalnya saya sama driver saya gitu ya, kan kadang-kadang suka kelihatan maskernya di bawah hidung, terus kemudian nyupir gitu kan. Saya suka ngajak gini, Pak, maskernya ganti saja sama punya saya, yang ini nafasnya lebih nyaman. Akhirnya dipakai bener-bener. Gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak hanya mengingatkan, berani untuk mengingatkan, tapi kita juga harus membantu cari solusinya. Tapi kalau kita tidak punya sumber daya solusinya nggak apa-apa, ingetin aja. Kadang-kadang orang berterima kasih loh kita ingetin. Mereka kadang nggak sadar gitu, lupa nggak sadar gitu kan. Tapi kalau ternyata kita tegur atau kita ingatkan mereka ofensif ya, atau misalnya mereka marah ya nggak apa-apa, anggap saja ini adalah suatu bentuk usaha kita untuk menyelamatin diri kita juga, siapa tahu dia OTG ya kan. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ya jauhin. Dia nggak mau tutup maskernya dengan benar, jangan kita kekeh duduk di situ, kita pindah tempat duduk supaya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan dengan menggunakan masker tidak benar membahayakan kita semua, dan saya punya hak untuk berpindah ke tempat yang membuat saya lebih nyaman, karena saya yakin saya terjauhkan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu jadi caranya Bunda ya. Kalau mau ketemu di jalan random aja orang nggak kita kenal, boleh kok kita ingetin karena kita sayang
saudara kita sebangsa setanah air gitu kan ya, Benar. Dok ya. Nah, ada closing statement nggak nih sebelum aku tutup? Closing statement ya. Oke, jadi bunda-bunda semua, kita tuh wanita perempuan-perempuan penggerak baik dari rumah maupun dari masyarakat. Jadi pakailah daya kita untuk menggerakkan seluruh insan baik keluarga maupun sekitar kita untuk bisa menjaga kesehatannya. Salah satunya dengan menggunakan masker. Dan yang kedua adalah ayo divaksinasi karena mereka saling melengkapi untuk tujuannya adalah perlindungan kita terhadap pandemi COVID-19 ini. Bunda-bunda, ayo kita harus bisa lebih cerdas karena dengan bunda yang cerdas tadi apa? Keluarga bahagia ya. Itu aja dari saya. Semoga semangat positif saya untuk terus mengingatkan bunda-bunda lebih sehat dan bahagia dapat tertular kepada bunda-bunda di seluruh Indonesia yang menonton acara ini. Mantap deh. Duta kampanye apa tadi aku sampai lupa. Direktur Komite Kampanye Publik Gerakan Pakai Masker. Memang luar biasa Dr. Grace kita ini. Oke bunda-bunda, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Grace hari ini di tema kita yang seru banget ini ya Dok ya, betul-betul bisa mengedukasi bunda. Siapa tahu bunda juga bisa sharing ke teman-teman atau keluarga yang lainnya yang belum disiplin dalam memakai masker gitu. Ya sudah, waktunya saya dan Dr. Grace harus undur diri dulu dari program Persembahan untuk Bunda. Sampai kita jumpa lagi di program Persembahan untuk Bunda episode yang lainnya dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga Bahagia. kami berdua pamit dulu, bye.